Gabra. Lariwan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita cek absen dulu ya. Kita cek hadirannya dulu. Anggun hadir. Asifa hadir. Alhamdulillah ya, nampaknya kita hadir semuanya kayaknya pada hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, kita siapkan dulu diri kita dulu untuk menerima pelajaran. Kita cek dulu kesiapan kita untuk belajar. Lihat ke bajunya dulu, apakah sudah siap? Bajunya yang di luar silahkan dimasukkan ke dalam. Ada sampah di samping, silahkan diambil dan dibuang pada tempatnya. Ada sampah? Ya. Nah, kalau tidak ada, lalu kita mulai pelajaran. Nah, hari ini kita jumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan Islam. Nah, jadi tema kita hari ini lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dengan materi pengelolaan sampah. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin kasih pertanyaan pemantiknya dulu. Pertanyaan awal dulu. Apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah menggunakan botol bekas? Membuang, Mendaur ulang. Apa lagi? Menyimpan. Apa lagi? Membuang. Langsung dibuang. Itu sudah digunakan langsung dibuang gitu saja. Ya gitu? Ya. Jadi pertanyaan kedua lagi. Apakah kalian tahu bahwa botol bekas bisa digunakan untuk didaur ulang? Tahu. Apakah kalian pernah melihat karya yang menggunakan botol bekas tersebut? Pernah. Apa saja itu? Tempat pensil. Tempat pensil. Apa lagi? Apa? Bunga dan lain-lain ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui proses daur ulang. Yang kedua, siswa dapat mengenali jenis-jenis sampah organik dan anorganik dan cara mendaur ulang. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat karya sederhana dari bahan daur ulang. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, model pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu model P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja dimensinya? Ada dimensi akhlak, ada dimensi mandiri, dan apa saja elemennya? Ada nilai-nilai keteladanan, ada kreativitas dan inovasi. Nah, kita tonton video berikut ini. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah
pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan. Berdasarkan video yang kalian lihat tadi, apa saja yang dibahas tentang video tersebut? Materi sampah ya, jenis-jenis sampah. Sampah kan ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sudah paham ya tentang sampah dan jenis-jenisnya tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan proyek. Nah, pembuatan proyek bagaimana cara kita mengolah sampah dari bahan daur ulang. Ada di bawah peralatannya? Ada. Silakan, mana peralatannya? Ya, ada di bawah semuanya ya. Sekarang kalian bekerja kelompok, bekerja sama, silakan buat proyek dari daur ulang sampah.
dan membuat proyek tempat menghasil dari sampah, dari bekas sampah. Bahan-bahannya gimana? Bahan-bahannya botol plastik, sedotan bekas, dan pita bekas. Pita bekas. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan proyek yang kami buat, yaitu mendaur ulang buku bekas, botol bekas, sedotan bekas, kardus bekas, dan kertas origami. Dengan adanya daur ulang, sampah akan dapat yang Ibu. Kita refleksi. Setelah kita membuat proyek, kita refleksi lagi. Nah, sudahkah kalian mengetahui sampah organik dan anorganik? Apakah kalian sudah tahu cara membuat proyeknya? Apakah kalian suka? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kesimpulannya lagi. Jadi, mendaur ulang botol bekas yang melimpah di lingkungan kita bisa kita gunakan dan bisa menjadikan lingkungan kita bersih. Nah, untuk tugas di rumah, nanti untuk tugas di rumah kita buatkan lagi proyek tentang sampah organik. Yang tadi sampah anorganik, dan nanti di rumah kita buatkan lagi sebagai tugasnya sebagai sampah anorganik organik, ya. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada